saya sering berapa kali kan kita ke Korea ya Pak Mhm. Pak Marwanto. Mungkin kita perlu belajar kok mereka bisa bisa cukup smooth kan. Iya, Kalau dengan cepat yang gitu ya. kita lihat itu kerjasama mereka dengan vendornya itu kan cukup cukup dekat gitu Mhm. ya. Iya. Sehingga kayaknya kok kekhawatiran yang kita hadapi nggak 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 signifikan berpengaruh pada Ini mereka. vendornya dari mana? Dari Korea Kita juga? dapat LG lagi Pak, tapi Oh, mereka iya, iya. LG lagi, tapi mereka berpartner dengan vendor dari Austria. Oh, oke, oke. Vendor Austria ini punya produknya, si LG punya pengalaman managing project yang gede. Mhm. Si Austria ini dia belum punya pengalaman yang gede-gede banget. Beberapa negara di Eropa dia sudah, tapi relatif kecil lah. Hmm. Produknya bagus untuk tax administration. Nah, si LG dia bawa pengalaman managing project gede dan terutama dia dia bilang kan dia tahu span gitu Tahu ya. span. Tahu span. Bahkan di awal sebetulnya project manager yang ditunjuk itu project manajernya span yang Span. terakhir. Oh, iya, iya. Saya happy tuh. Sayangnya di tengah jalan dia sakit Oh, COVID Pak oh. dan dia nggak bisa continue diganti. Nah, ya Tapi orang baru masih kan, Pak? Sekarang masih dia kan? nggak Pak, jadi diganti dia Pak. Oh, gitu ya, Jadi ya, itu ya. ya that's Iya, iya. Itu it salah it satu. it ya cukup berpengaruh lah. Kalau Iya. sebelumnya kita kan udah TikTok gitu Pak ya, Tiktokannya dia udah udah tahu gampang udah gitu bagus. ya, Pak ya. Iya, Pak Bobi. Saya kira kita berharap bahwa Kortek ini yang kita tunggu-tunggu sejak Betul, puluhan tahun sebetulnya betul. bisa segera terwujud. Pak Bobi ya, tapi ini kan orang awam tidak Mhm. tahu sebetulnya milestone yang akan dibuat itu apa. Ya, Ini Pak, kalau kita span sakti kan mhm. kita bisa katakan bahwa nanti Anda mencairkan bisa dari tempat tidur gitu. Betul. Malam, siang, malam, Mhm. nggak usah perlu ke bank, nggak perlu ke APBN, Anda Ya, selesai. Kemudian sama juga MPN gitu, Anda betul, bisa membayar kewajiban Anda, betul. pajak, bea cukai, PNBP, cukup dengan klik tombol, Ya. Anda bisa. Jadi sangat mempermudah, mempercepat. Kalau Cortex apa Pak yang bisa Dengan kita coba? samanya ya. Ya. Saya ngeliat memang ada dua sisi yang sama-sama signifikan, baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas pajak. Mhm. Karena kalau saya lihat kondisi sekarang ini sebetulnya kalau saya mau asesmen sederhana, Mhm. yang lebih tertatih-tatih sebetulnya petugas pajak. Mhm. Kita WP kan sekarang dengan MPN bayar pajak bisa murah. Iya. Dengan SPT online sudah terbantu, Mhm. walaupun datanya mungkin belum belum terkonsolidasi gitu ya. Tapi kan kalau saya melihat secara sederhana gitu, kalau kita bandingkan kesulitan yang dihadapi antara wajib pajak dan petugas pajak lebih lebih sulit dengan sistem sekarang Iya. karena datanya nggak terkonsolidasi Pak, Betul, betul, gitu betul. ya. Jadi data kan rezim perpajakan kita kan self assessment, Betul. berarti penerimaan pajak tergantung pengakuan wajib pajak. Betul. Dan tugas, kalau saya coba sederhanakan, tugas petugas pajak memastikan asesmen wajib pajak itu benar gitu Benar kan. gitu. Untuk itu kan dia perlu Data tambahan. data tambahan. Nah, ini yang sulit. Jadi seringkali bagi yang baik tertatih-tatih, bagi yang pinter dia manfaatkan itu kan, kira-kira gitu ya Pak. Jadi saya ngelihatnya gitu Pak. Nah, dengan Cortex ini bagi wajib pajak mungkin yang signifikan akan membantu dia adalah SPT-nya bisa lebih sedikit ngisinya Pak. Kita Oh, konsep gitu. pre-populated itu Iya, iya, kita iya. strong. Jadi bagi yang orang cuma pekerjaan satu pekerjaan yang rutin gitu, kita akan enforce pemotongan pajaknya itu sudah ada di sistem sehingga Pak Marwanto bisa bayangkan pas di akhir tahun SPT tahunan dia cuman ngelihat datanya udah tersedia, tinggal dia bilang ya saya setuju atau enggak gitu. Oh, So iya, iya. that's idenya untuk Iya, wajib iya. pajak. Yang kedua, dengan sistem yang terpadu kayak SPAN Pak, maka tiap-tiap wajib pajak sekarang akan punya buku rekeningnya lah, ya kita Hmm, bilang tax ledgernya gitu. Jadi kayak kita di bank kan kita bisa lihat rekening kita, transaksi mutasinya kita, seperti mutasi apa gitu gitu. ya, ya Pak ya. Jadi dia juga bisa ngecek. Mhm. Itu akan tersedia. So kira-kira bagi WP yang akan kelihatan dua hal itu, pelaporannya jadi lebih mudah karena pre-populated tadi sudah terisi dengan data. Dari sisi monitoring aktivitas perpajakannya pun akan tersedia. Mhm. Nah,
Kalau sekarang kan paling kalau Pak Marwanto ke DJP online paling cuma bisa lihat histori dari pelaporan pajak kita gitu. pajaknya ya, Tapi betul. misalnya potongan pajak saya berapa dari siapa nggak kelihatan gitu kan. Mhm. Nah, itu kan kita buat tersedia bagi tiap wajib pajak. Nah, bagi petugas pajak tadi data-data yang diperlukan itu akan ada di satu sistem Sistem. sehingga dia betul-betul bisa melakukan pengawasan yang seharusnya tanpa habis waktu Mencari ngumpulin data-data data. Betul, tambahan ya Pak betul. ya. Itu kira-kira kalau Iya, sederhananya mungkin itu Pak. iya. Ya artinya dari sisi wajib pajak Mhm. ada kemudahan yang akan Ada kemudahan di didapatkan belakang. Ya, karena dia kemudian sudah tersaji pengisian terhadap formulir yang formulirnya. ada. Betul. Dia tinggal melakukan approval aja ya atau Ya, tidak. betul. Kalau Betul. tidak apa yang harus Harus diganti gitu dilakukan. ya Pak Ya, ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan Pak insentif bagi pajak itu wajib pajak. karena eh, bagaimanapun juga sekarang 80% penerimaan negara kita dari Dari pajak sana, Pak. betul. Jadi kalau itu semakin Lebih tertata, mudah, betul. insya Betul. Allah pengelolaan APBN kita semakin baik. Lebih baik. Pak Bobi, terima kasih ini bincang-bincang yang luar biasa mengenai IT. Tapi masih ada yang tersisa ini Oh, Pak. mau Karena generasi muda ini pengen tahu nih Pak. Pak Bobi kan masuk ITB. ya, Disiplinnya fisika, Pak. fisika, betul. Fisika. Fisika murni lagi Pak. Fisika murni kan gitu ya. Jadi Ya, fisika. Kemudian Pak Bobi lulus 2 tahun kemudian sekolah dapat beasiswa di Amerika, di Amerika. di Urbana di Champaign. Illinois, Urbana-Champaign. Jadi ini artinya, gimana cara mendapatkan kesempatan itu? Jadi ini pertama mungkin gini, Pak Bobi dari ITB ya, kemudian bisa mendapatkan beasiswa ini perlu perjuangan saya yakin gitu Pak. Ya, ya. Wah, di dalamnya pasti ada garis tangan dan nasib ya Pak ya. Karena 2 tahun itu luar biasa itu, Ya, lulus 2 tahun kemudian bisa sekolah. ya. Gimana Pak ceritanya Pak? Mungkin mundur sedikit. Pertama, kalau dari fisika ke computer science misalnya gitu Iya gitu iya Pak. iya, Ya, dari itu itu mungkin waktu saya masuk ITB, saya bulat sebetulnya. Fisika udah memang pilihan saya sejak dari SMA Pak. ya. Nah, tapi pas tahun kedua di ITB, kalau di ITB itu kan tahun pertama masih bersama Pak, Oh belum sama-sama ada ya. jurusan. Nah, Ya, tahun kedua baru masuk penjurusan. jurusan. Oh, iya. Saya ngambil ada satu mata kuliah saya itu instrumentasi, Mhm. alat-alat instrumen yang digunakan di lab-lab fisika. Nah, dilalah di dalamnya itu peralatan instrumentasi fisika itu banyak komponen komputernya Pak untuk Oh, mengukurnya, dan dosen pengajarnya itu senang juga ngajarin itu. Jadi sejak itu saya kepincut udah. Jadi saya pikir udah, bahkan sejak itu saya bilang fisika antar dulu lah, saya kayak mau dalamin ini. iya iya. Saya inget dulu sempet bahkan ada di fisika itu ada kayak scouting dari Amerika tuh Pak. Mhm, mhm. Dia nyari mahasiswa yang berpotensi lalu Berbakat. ditawarkan buat postgraduate. Saya masih tingkat 3 dapat tawaran Pak di Arkansas untuk postgraduate di sana. Mhm. Tapi saya bilang kalau fisika enggak, aku udah kepincut di komputer saya. Oh, Nah, dosen saya yang ngajarin instrumentasi itu kita jadi dekat Pak. Dia ternyata membantuin Pusilkom yang di UI. Karena pendiri oh, Pusilkom itu teman dia dulu di waktu gitu ya sekolah. ya ya Jadi ya. singkat cerita dia bilang, Bob, tuh Pusilkom lagi butuh staff tuh, kamu tertarik ke sana. Ngapain Pak? Ya komputer. Oh mau Oh, lah ayo Pak, saya bersambut lah ya. ambil. Dilalah juga waktu kita gabung, mereka itu rekrut karena lagi punya program namanya Inter University Center Pak. Oh, Jadi waktu itu Dikti punya program untuk membangun lab-lab di beberapa lab-lab unggulan lah mhm, di mhm, beberapa perguruan tinggi. UI dapat tugas untuk mengembangkan lab computer science. mhm, Bagian programnya beasiswa Pak. mhm. Jadi aku masuk ke situ, Pusilkom lagi punya program itu, makanya nggak butuh waktu lama karena Oh, masih baru stafnya, siapa yang masuk ke situ dalam waktu dekat langsung dikirim keluar Pak. keluar. Jadi Oh, wah, pas. dan Tapi pilihan saya kayaknya tepat kok komputer tepat saya. itu. Dan itu Allah mengatur betul Udah gitu. ngatur jalannya, Ini betul. Bobi lulus ke Betul. sana-sana jadi sudah rapi sekali Sudah rapi rancangan sekali Tuhan Pak. itu. Betul. Nah, Pak Bobi, kemudian kan Bapak ke Illinois Mhm. ambil program master sekaligus
PhD. PhD. Dan itu sebuah proses menurut saya kalau ambil PhD di Amerika itu kan panjang itu Panjang, ceritanya betul, gitu ya. betul. Prerequisite-nya aja banyak gitu, belum prelim segala macam. Ya, Dan saya membayangkan itu ilmunya komputer gitu loh Pak ya. ya. Bagaimana Bapak bisa sharing gitu komputer di Amerika gitu dan kemudian dalam waktu yang relatif singkat. Gimana Pak? Mantap. Nah, pengalaman pertama tadi kan Pak, karena saya komputer itu dari tahun kedua saya di ITB ya, jadi dari tahun 80-an. Berarti eh, saya coba mengenali lebih jauh lah. Nah, 2 tahun saya di Pusilkom itu kebetulan bos saya, Pak Yosef Luhuka ya Pak. Nah, beliau itu kan juga baru pulang dari Illinois juga gitu, sehingga dia bimbing kita semua gitu anak buahnya untuk tahu bidang komputer itu apa aja sih gitu. More than just programming. Dan saya pikir itu memberi bekal waktu ke Illinois ya belajar, tapi bukan sesuatu yang baru banget sih Pak. Itu mungkin membantu sekali sih. Iya. Walaupun saya ingat mungkin pengalaman di gongnya itu waktu nulis disertasi Pak, ada pengalaman yang Itu mungkin saya gimana ingin Pak share. ceritanya? Karena itu handicap terberat itu prelim sama buat disertasi kalau di Disertasi, Amerika betul. kan Pak ya. Kalau prelim alhamdulillah saya cukup lancar Pak. Oh gitu ya. Tapi waktu di awal riset sama disertasi. Nah, di awal riset ini saya nerusin tugas mahasiswa bimbingan pembimbing saya sebelumnya. Oh. Jadi dia buat simulator, saya manfaatkan simulator itu untuk objek disertasi saya. Nah, tapi salah satu prerequisite supaya saya juga paham, saya mengulangi riset eksperimennya mahasiswa yang dahulu Pak. Dilalah kok hasilnya beda dari hasil dia kan. Saya bolak-balik kayak gini gitu. Kalau ngomong dia udah lulus nih, dan yang saya pendahulu saya ini salah satu yang brilian lah gitu. Jadi kan pusing juga gitu ya. Laporan saya pertama ke pembimbing, dia bilang, coba kamu cek lagi, nggak mungkin lah ya. Ya jelas yang ini udah punya karena yang membimbing dia juga kan. Dia juga gitu. Jadi tapi saya betul-betul belajar pengalaman di situ, dan kalau loncat sedikit Pak, itu berguna ternyata pengalaman praktis saya. Waktu menghadapi SPAN ya Pak? Menghadapi SPAN terus. Antara lain itu saya akhirnya menemukan, jadi di kita tuh ada waktu kita merogram itu kan sering kali kita rubah, kita perbaiki gitu Pak. Dan biasanya perubahan itu nanti kita simpan di satu penyimpanan yang tertata baik lah gitu kira-kira. Nah, singkatnya karena dia melakukan itu, saya bisa akhirnya membuktikan ke pembimbing saya bahwa si pendahulu saya itu kayaknya pernah melakukan perubahan beberapa kali, tapi di perubahan terakhir dia nggak mengulang semua eksperimennya. Jadi hasil A dihasilkan versi 1, hasil B dihasilkan versi 2 gitu ya. Saya bilang ini udah saya jalan semua, hasilnya ini monggo you make decision aku. Saya bilang itu. Alhamdulillah sih akhirnya itu resolve. Dahulu saya itu paling cuma rerun programnya, dan hasilnya ternyata nggak ngerubah kesimpulan dia. Jadi dia cuman itu orang Indonesia bukan Pak? Orang sana Pak, orang sana. Amerika. Wah, itu baru sejarah ini. Orang Indonesia membetulkan teorinya orang Amerika kan. Itu tantangan pertama. Udah. Nah, waktu nulis disertasi kan biasa Pak ya, kita bilang ini contoh chapter, strukturnya kayak gini, oke nggak? Gitu dia bilang oke. Wah, saya kan semangat, so, tulislah sekian semuanya kan. Jadi dari yang contoh cuman belasan halaman, saya buat udah sampai 100 sekian halaman. Confidence kan, ya udah. Saya kasih lagi. Yang kedua itu dicoret semua. Waduh, saya bilang ternyata confidence nggak boleh berlebihan. Udah berlebihan gitu ya. Jadi Tetap harus ada izin sama yang punya pengaruh ya gitu. Betul. So, tapi kalau saya pikir sebetulnya mungkin pelajaran yang saya peroleh justru bukan dari risetnya per se Pak Marwanto ya, tapi
saya lihat mungkin pola pendidikan kita, karena saya ngalami waktu masuk, kalau di Amerika itu kan kita kuliah bareng sama, sebagian bareng sama undergrad ya Pak. Iya, betul, Ya, betul. saya lihat mereka itu kayaknya begitu jadi mahasiswa, kita lihat di awal kayaknya pengetahuan kita sama lah di Mhm, awal-awal kuliah, minggu mhm. satu, minggu dua gitu. Tapi begitu masuk pertengahan dan akhir tuh mereka kayaknya bisa lebih Lebih cepat dan kita duluan gitu. mulai Iya, betul. pontang-panting gitu ya. Jadi kalau saya waktu itu kesimpulannya kayaknya menariknya mereka tuh begitu masuk perguruan tinggi mereka udah tahu cara belajar Belajar yang ya. Dia benar Pak ya. di kelas itu hanya komplement aja itu yang Betul, lain di betul, luar gitu ya, Pak betul. ya. Nah, kebetulan saya punya pengalaman ikut SMA di Amerika Pak Marwanto. Oh, Waktu iya, iya. SMA saya ikut program pertukaran pelajar. Oh, iya, iya, iya. Waktu itu saya malah punya persepsi berbeda karena kok anak SMA Amerika tuh kok kayaknya enteng, Santai belajarnya banget gitu ya, santai gitu santai ya. itu ya. Tapi setelah saya lihat balik setelah pengalaman di Urbana, kesimpulan saya satu Pak Marwanto. Mereka di SMA sampai SMA itu kayaknya yang dipelajari bukan konten lah kayak kita PPKN Mhm, sejarah mhm, gitu ya. mhm. Iya, Tapi mereka kayaknya ditekankan cara belajar. cara belajar. Kan kayak kita misalnya saya ingat di satu mata kuliah di SMA itu kita harus baca novel langsung share. Mhm, mhm. Kita pelajari satu fenomena kita share gitu ya. Nggak ngapalin jarang Mhm, gitu. mhm. Nah, sehingga dengan bekal itu kayaknya di perguruan tinggi udah Gampang, Pak ya. tahu. Kita kan baru Sudah kaget ada tuh. habit, betul, betul Betul-betul. ya. Kita karena selama sampai SMA kan cenderung menghafal yang diperkuat ya Pak ya. Iya, iya. Cara belajarnya baru ya tertatih-tatih di awal itu. Itu mungkin yang menarik sih bagi saya Pak Marwanto, Mhm, mhm. yang saya capture terutama selama pengambilan kuliah gitu ya. Iya, iya. Jadi di awal mungkin uh, kita harus harus ya fight cara belajar tadi untuk Mhm, bisa keep up dengan mhm. kelas gitu. Iya, 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 Pak. Ada pengalaman, Pak, how to adjust with the apa society di Amerika waktu awal. Kan berarti Pak Bobi itu apa istilahnya memang sudah punya pengalaman waktu SMA, Waktu Pak ya, SMA ya. dengan program pertukaran pelajar. Tapi itu kan mungkin waktunya 6 bulanan ya, Pak ya. Itu 1 tahun Pak. Oh, 1 tahun. Oh, Jadi jadi sudah lumayan pengalaman ya, Pak ya. itu mungkin ya itu membantu Adjustmentnya di sekali. situ berarti bukan Adjustmentnya di di situ, Urbana ya, Pak betul. ya. Oke, oke, Jadi oke, di oke. Urbana lebih ke suasana kuliah aja ya. Iya, iya, Tapi iya. kalau living, interaksi, ya itu membantu sekali mungkin Pak. Iya, Orang iya, tua iya. saya nggak terlalu Ya, kaget saya lah kira gitu. pengalaman Pak Bobi untuk apa ya, sistem pendidikan tadi yang memberikan sebuah bekal tentang sistem belajar kan Belajar, sebetulnya betul, Pak, itu betul. menjadi sangat penting sekali gitu ya. Pak Bobi waktu kuliah ambil S2 S3 itu Mhm. sudah menikah? Sudah, Oh, udah. iya, iya. Kita Jadi dulu ada yang putranya yang produk Amerika ada? ada satu Pak. Wah, Pas lahir, pas Lebaran lagi waktu itu Pak. waduh. Jadi namanya Eh, gimana Pak, namanya? Nama kita udah rencanakan sebelumnya, jadi nggak Oh, perlu jadi gak pengaruh ya, Pak ya. nggak pengaruh. Kita kita tinggal dulu kita sebut di RT 18 Pak. Jadi kan kalau di Amerika itu kan perumahan biasanya di blok-blok Iya, gitu iya, betul, sesuainya Pak. blok-blok ya, betul Ya Pak. kita di RT 18 sama-sama Bu Sri Mulyani Pak. Oh, Jadi satu blok dengan Bu Sri satu Mulyani. satu blok kita itu. Tapi duluan Pak Bobi kan di sananya ke Urbananya. Sama cuma beda beberapa minggu mungkin Pak. Oh, Kita gitu. periode yang sama. Iya, iya, 86, iya, iya, iya. 86. Oh, luar biasa. Dan di situ dulu ada yang namanya Pak Sahala Pak Salah Rumah Gaul ada ya, itu Pak. jadi lurahnya ya, Pak ya udah. Ya, Pak almarhum Pak Ahmad Royadi, Oh, Pak Ahmad ya di situ ya. Pak Pak Badar. Badar Jadi sudah dulu ya, ya, banyak ya. situ. Pak Tarmidan yang kemudian Pak Pak Tarmidan BI ya, sorry. Partai B, Pak BI, Tarmidin B, BI, Pak BI. Tarmidin, ya, ya. Jadi memang waktu itu Illinois itu banyak sekali anu Pak ya, mahasiswa kita yang sekolah di Betul, sana. betul. Dan saya kira itu apa menjadi sangat homey ya Pak ya Ya, di sana. pakai kesini ketemu Pak Badar, alhamdulillah aja bisa cepet gitu ya, Iya. bisa connect. Saya dulu salah Pak. Saya diterima di Vanderbilt, Illinois, terus satunya mana saya lupa gitu. Saya milihnya Vanderbilt. Vanderbilt. Coba saya ke Illinois baru ketemu Pak Bobi barangkali. Tapi itu Pak repotnya jadi kita terus kumpul orang Melayu terus gitu. Ah, iya, 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 iya. Betul. Baik, Pak Bobi setelah Pak Bobi kembali gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang putranya berarti ada yang boleh memilih antara warga negara Indonesia sama Amerika dong Pak ya. Betul Pak. Dan dia kadang-kadang masih Dan itu udah lewat ya Pak ya.
Udah lewat 18 kan udah. Kayaknya mah cuman ya teman saya juga ada yang hampir kayak anak saya statusnya. Iya. Saya baru tahu ternyata kalau menolak kewarganegaraan Amerika itu ada prosesnya, bahkan ada biayanya juga loh Pak. Oh gitu ada Makanya biayanya. aku, wah repot juga ya, serah kamu lah gue bilang. Ternyata harus itu Gitu. apa? Tapi masih memilih warga Depok kan Pak ya? Dia masih warga Bogor Pak. Warga Depok yang akan punya wali kota Wali baru kota. nanti. Betul. Pak Bobi, one last thing ini Pak. Pak Bobi setelah kembali kok nggak ke ITB tapi ke UI Pak ya, jadi staf pengajar Ya. di UI. Nah, waktu saya lulus kan yang tadi saya gabung Pusilkom Oh karena UI di itu Pusilkom, karena di ya ya Pusilkom, ya Pak karena ya, saya udah gabung di sana, gitu-gitu ya, ya, jadi ya. terus ke sana. Ya Pak, untuk anak-anak muda ini Pak, Hmm. dari pengalaman Pak Bobi, sekolah di ITB, kemudian ke Urbana, Mhm. menggeluti komputer, berinteraksi dengan sistem pendidikan Amerika dan Ya. orang Amerika gitu ya. Mhm. Berdasarkan pengalaman ini, Bapak ada sharing terhadap anak-anak muda, generasi muda di Kementerian Keuangan, Pak? Kalau saya mungkin dari pengalaman saya tiap kali tergiang ada saya mencuplik kata-kata mutiara pembimbing saya Pak Mhm. di Amerika. Menarik dia nulis ya. I love research and I get paid doing it. Wah, iya, iya, Menarik iya, ya. iya, Jadi iya, iya. dia senang riset karena dia jadi dosen peneliti, dia melakukan sesuatu yang dia sukai dan dibayar lagi gitu kan, Wah, kira-kira luar sederhananya biasa gitu ya. itu. Tapi kalau yang saya tarik dari situ memang jadi penting kita melakukan apa yang kita minati ya Kita Pak, yang sukai kita ya, sukai. betul, betul, betul. Dan kalau ngelihat urutan itu dan saya setuju, ya uang memang penting, tapi Tidak segala-galanya. tidak sekalian, mungkin jangan kita sukai dulu, nanti Iya, akan mengalir gitu ya betul, Pak. Karena betul. kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, ya itu kalau bahkan kita diterima kerja di tempat yang kita sukai kan em, dapat Iya, dua-duanya ya. insight dari dua-duanya gitu. Secara emosional dapat Betul, kebahagiaan, Pak ya. nggak dapat. Secara Walaupun mungkin itu finansial juga dapat. nggak mudah gitu ya Kak. Saya ngelihat di saya nggak pernah punya rencana betul saya mau jadi ahli komputer seperti Pak Waranto. Mhm, mhm, Seperti saya katakan tadi, saya bersentuhan dengan ini kan di instrumentasi fisika. mhm. Saya suka. Gitu. Lalu saya ngambil S3, waktu itu kalau ditanya apakah saya betul-betul mau jadi dosen, sebetulnya nggak juga deh. Saya ingin tahu lebih dalam mengenai ilmu komputer. Mhm, mhm, Bahwa karena konsekuensinya saya dapat beasiswa, saya harus ngajar ya, saya jalani. mhm, mhm, Walaupun memang dengan mengajar sebetulnya makin banyak belajar gitu ya Pak. mhm. Tapi saya pikir yang membantu saya adalah yaitu kesukaan saya mengenai ilmu ini, Bidang komputer itu ya, bidang Pak ya. komputernya ini. Walaupun kalau kita dalami lagi spesialisasi, saya kan mulainya dengan yang komputasi paralel Pak Mhm. Maranto, yang Ya, mungkin ada satu buku yang Bapak buat mengenai nah algoritma Nasir stemming ya, Enandiani itu gimana, Pak? Ya, ya. itu sebetulnya kalau dari disiplin S3 saya Iya, udah agak nyeleneh juga gitu iya, ya. iya. Tapi kalau di sisi dari komputer, kan in the end of the day itu komputer tuh kita ingin buat program Pak, Mhm, yang mhm, bisa melakukan apa yang biasanya dilakukan manusia lebih lebih efisien dan mhm, lain-lain. Nah, waktu pulang itu di komputasi paralel itu nggak banyak bidang yang saya bisa lakoni, atau um, partner pun nggak terlalu banyak Pak. mhm, Karena untuk mhm, komputasi paralel itu biasanya persyaratan minimumnya kita harus punya perangkat komputasi paralelnya itu. mhm, mhm, Kalaupun di sini paling bisa kita lakukan dengan simulasi aja. mhm. Nah, lalu saya ada partner waktu itu sudah meninggal, beliau almarhumah Bu Mirna. Kita kemudian sama-sama tertarik ke masalah bahasa. Mhm, Uh, karena kalau Bapak lihat kan zaman dulu kalau kita ke Google mhm. itu waktu kita mencari satu informasi, ketepatan informasi yang kita peroleh itu kan amat bergantung cara kita mengekspresikan pertanyaan kita Iya, ya. kata kuncinya lah, Kata Pak. kuncinya Iya, gitu. betul ya. Nah, kita bayangkan sebetulnya kalau komputer ngerti bahasa kita, ya kalau kita pakai bahasa sehari-hari kan Hmm, lebih lebih pasti
lebih tepat gitu Mhm, kan. mhm. Memang waktu itu kemampuan berbahasa komputer masih rendah. Beda kalau Bapak sekarang misalnya kita Iya. bicara chat GPT segala Mhm, macam. Jadi mulai tertarik ke sana, ditambah aktivitas yang kita bilang computational linguistic di bahasa Indonesia tuh masih kurang, Pak. Contoh misalnya kalau Bapak ke bahasa Inggris, Bapak ingin tahu, kata apa sih yang sering dipakai, mhm, itu udah ada repositorinya. mhm, Tapi waktu itu tahun ya, 90-an ya, mhm, kalau nyari untuk bahasa Indonesia masih belum belum banyak, Pak. mhm, Ya, kita mulai eksperimen, kita kumpulin data koran segala macam, makin tertarik. Salah satu yang kita coba tulis waktu itu menarik, makalah itu juga menarik tuh Pak Maranto. mhm, Kita buat hasil eksperimen kita mengenai stemming. Ya, intinya sih, kan kalau kita mau mencari kata di internet Pak, kata bahasa Indonesia itu kan ada yang kata imbuhan Pak. mhm, betul betul ya. Ada mendirikan, ya Nah, kan, didirikan, didirikan, ya, ada. berdiri gitu kan. Nah, kalau komputer nyari tiap-tiap kata itu sendiri-sendiri kan pasti database-nya harus besar Tambah sekali tambah gitu. iya, tambah Tapi banyak. kalau dia tahu, oh mendirikan, didirikan, itu terdirikan, kata sumbernya diri, dia bisa menyederhanakan itu lebih Mhm, lebih mhm, efisien. mhm, Nah itu yang kita explore untuk bahasa Indonesia. Kita coba submit, nggak diterima sih Pak di satu jurnal. Lama-lama kita bilang, kita ngerjain yang lain, ya udah kita share. Saya lupa itu di mana sebetulnya. Tapi, kita dengan Fakultas Sastra UI ngadakan sebuah seminar mengenai computational linguistic. mhm, Nah, hasil tadi itu kita share di situ. mhm. Terus kita bilang siapa yang mau aplikasinya silakan dipakai. Ini open, kita kita nggak batasi gitu. Ternyata saya juga kaget kalau melihat sekarang gitu. Banyak sekali diacu Dia oleh acu ya Pak banyak ya. orang menggunakan itu. Jadi itu menarik. Contoh publikasi Iya. yang formally is not published, Mhm, tapi sudah disitasi mhm, di banyak banyak karya ilmiah yang lain gitu ya. Walaupun akhirnya di tahun 2008 ada peneliti orang Indonesia yang di Australia, dia tertarik ke situ, dia dalami, terus kita tulis bareng-bareng paper formalnya. Jadi mhm, paper formalnya juga muncul setelah sekian lama kita hasilkan gitu. mhm, mhm. Tapi yang menarik itu mungkin Pak, pengalaman saya yang saya nggak tahu pernah kejadian nggak, ini paper yang belum pernah dipublish secara formal, Sudah tapi sudah disitasi diimplementasikan di sudah banyak gitu tempat. ya. Luar biasa Jadi Pak ini. menarik. Iya, iya. Pak Bobi, terima kasih sekali, menarik Sama-sama sekali Pak Pak Bobi, Maranto. bincang-bincang kita. Saya kira kita berangkat dari masalah pengembangan IT di Kementerian Keuangan yang Ya, saya yakin Pak ini belum pernah didiskusikan secara komprehensif seperti yang kita lakukan ini, betul. dan mudah-mudahan ini akan menjadi bagian input yang luar biasa bagi Kementerian Keuangan dan juga bagi kementerian lain yang punya minat untuk mengembangkan IT Betul. Betul. di masing-masing kementerian lembaga. Saya kira perjuangan Pak Bobi dan kita bersama di tim Mhm. Kementerian Keuangan telah menorehkan sebuah tinta emas, Pak. Kita bisa Amin, amin. membayangkan seandainya tidak ada SPAN, Betul. seandainya tidak ada MPN, MPN, seandainya tidak ya, ada sakti. Sakti, dan nanti seandainya Kortek itu tidak dikerjakan, begitu, berarti kita kembali ke masa-masa pengelolaan keuangan tahun 80-an lagi 80-an. gitu. Dan insya Allah nanti kalau ada isu tertentu yang Baik, berkaitan dengan IT, kita bisa perdalam dengan lebih detail secara parsial. baik. Terima Dengan senang kasih hati Pak Pak Maranto. Bobi. Terima Terima kasih Pak. kasih. Demikian Sobat The Maestro, bincang-bincang saya dengan Pak Bobi Nasif. Kita melihat apa yang terjadi di balik layar pembangunan sistem informasi dan teknologi informasi yang digunakan di Kementerian Keuangan sebagai treasury, sebagai bendahara umum negara. Dan banyak kemajuan yang sudah kita catat sejak awal tahun 2000-an sampai dengan sekarang di tahun 2023, banyak sekali kemajuan yang kita capai dan itu terbukti telah memberikan andil yang cukup besar untuk kemajuan dan peningkatan kualitas pengelolaan APBN kita. Kualitas
pengelolaan keuangan negara kita. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. The Maestro Media, para maestro berbagi info. Terima kasih.